Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Leonard MMMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puspita Nanda Kusuma dengan NPM 2020 13500 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Case-Based Learning terhadap Kemampuan Representasi Matematis Siswa. Alasan saya memilih judul penelitian ini yaitu karena ingin menyelidiki bagaimana penerapan model pembelajaran Case-Based Learning ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam merepresentasikannya konsep matematika dan mengidentifikasi dampak positif atau perubahan dalam pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide matematika secara visual atau simbolis. CBL ini menghadapkan siswa pada permasalahan atau kasus yang harus diselesaikan. Permasalahan yang diberikan dalam CBL ini membuat siswa berpartisipasi dengan aktif sehingga siswa dapat membentuk pengetahuannya dan dapat merepresentasikannya. Namun, pada kenyataannya, kemampuan representasi matematika ini siswa masih tergolong rendah. Rendahnya kemampuan representasi matematis siswa dapat dilihat dari catatan Turn in International Mathematics and Science Study atau TIMSS, sebuah lembaga yang mengukur atau membandingkan kemampuan matematika antar negara. Soal-soal yang diujikan di TIMSS ini diantaranya mencakup pengetahuan kemampuan representasi matematis. Bisa dilihat pada tabel, yaitu hasil studi TIMSS di Indonesia. Hasil studi TIMSS pada tahun 2003, Indonesia berada di peringkat 35 dari 46 negara dengan skor rata-rata 411, sedangkan rata-rata internasionalnya yaitu 467. Hasil studi pada tahun 2007, Indonesia berada di peringkat 36 dari 49 negara dengan skor rata-rata 397. Pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor rata-rata internasionalnya yaitu 500. Nah, hasil terbarunya pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 negara. Rendahnya kemampuan representasi matematis bisa dilihat pada penelitian terdahulu, yaitu dari Suningsi dan Istiani pada tahun 2021. Hasil analisis lembar jawaban serta wawancara dari 23 siswa diperoleh kesimpulan bahwa siswa pada indikator representasi visual yaitu 65,2%, siswa pada indikator ekspresi maupun persamaan 43,5%, siswa pada indikator kata-kata 41,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis siswa masih rendah dan perlu diperhatikan untuk dapat ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya keyakinan dari diri siswa. Faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman apa yang telah diajarkan oleh guru dikarenakan proses pembelajaran matematika yang dilakukan dengan metode pembelajaran langsung. Siswa kurang dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar dan menyelesaikan pemecahan masalah matematika secara mandiri tanpa harus terpaku terhadap penjelasan guru. Menurut Syafina, Dewi, dan Amiati 2017, model pembelajaran case-based learning ini dapat dijadikan pilihan untuk memenuhi kemampuan representasi matematis siswa. Case-based learning membuat siswa berpartisipasi dengan aktif sehingga siswa dapat membentuk pengetahuannya dan dapat merepresentasikan apa yang siswa gagaskan atau pikirkan ke dalam sebuah bentuk simbol atau gambar dan grafik dan lain-lain. Adapun batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pengaruh model pembelajaran case-based learning terhadap kemampuan representasi matematis siswa kelas 11 SMK Negeri 25 Jakarta tahun 2023-2024 pada materi statistika. Adapun rumusan masalah yaitu, adakah pengaruh model pembelajaran case-based learning terhadap kemampuan representasi matematis siswa? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pengaruh model pembelajaran case-based learning terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Menurut Yulia dan Surya 2017 mengungkapkan, kemampuan representasi adalah kemampuan cara berpikir yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai cara untuk mengatasi masalah matematis dan mengemukakan solusinya.
Kemampuan representasi penting untuk dikembangkan dan harus dimiliki oleh siswa, karena kemampuan representasi berpusat dari studi matematika sehingga siswa dapat membangun dan memperdalam konsep pemahaman matematis dan hubungannya dengan membuat, membandingkan, dan menggunakan representasi yang bermacam-macam. Menurut Roy Killen, menyatakan bahwa pembelajaran kasus memberikan latihan secara intelektual dan emosional, memaksa mereka untuk terbiasa dengan masalah-masalah di dunia nyata setelah terjun ke masyarakat. Bahwa case-based learning ini adalah pembelajaran berbasis kasus yang berupa cerita tentang situasi aktual atau realistis dan mempersyaratkan siswa untuk memiliki pengetahuan sebelumnya sehingga dapat menyelesaikan kasus yang ada. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Desain penelitian yang saya gunakan adalah sebagai berikut, di mana saya akan membandingkan kelompok kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran case-based learning dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistis deskriptif, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, uji persyaratan analisis data dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dan menggunakan uji Lilliefors dan untuk pengujian homogenitas dengan uji Fisher. Dilakukan dengan membandingkan varian data terbesar dibagi dengan varian terkecil. Yang ketiga yaitu uji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan uji T. Uji T yang digunakan adalah uji T yang tidak berpasangan karena membandingkan data antara kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.